Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak ibu selalu berada dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajarnya hari ini ya. Pada hari ini kita masuk pada tema 2, subtema 2, pembelajaran kedua. Apakah anak-anak ibu sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Jika sudah siap, kita mulai pembelajarannya. Nah, coba anak-anak ibu perhatikan gambar di samping. Nah, di sini ada gambar seorang kakek, namanya adalah kakek Husein. Di sini kakek Husein merupakan salah satu pengidap asma, yang mana jika kakek tersebut berada di udara dingin, beliau akan sulit dalam bernapas. Nah, di gambar juga terlihat bahwa jika kakek tersebut sedang sulit bernafas, maka beliau akan menyemprotkan obat ke dalam tenggorokannya agar beliau bisa bernapas kembali dengan lega. Nah, jadi organ pernapasan manusia juga dapat terserang penyakit seperti yang dialami kakek Husein tadi, yang mana kakek tersebut mengidap penyakit asma. Terdapat juga beberapa penyebab penyakit yang berasal dari dalam tubuh maupun dari luar tubuh manusia. Jadi, ada beberapa penyakit pada sistem pernapasan manusia. Di antaranya ada asma, flu, bronkitis, tonsilitis, dan pneumonia. Sebenarnya masih banyak lagi penyakit yang terdapat pada sistem pernapasan manusia, tetapi pada hari ini kita akan membahas 5 penyakit di samping. Nah, kita lihat yang pertama adalah asma. Asma merupakan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi, seperti debu, udara dingin, rambut, bulu, ataupun karena kelelahan. Gejala pada asma ini diantaranya adalah dada terasa sesak, batuk, nafas terasa berat, dan nafasnya berbunyi. Yang mana pengobatan pada asma dapat dilakukan dengan memberikan inhaler, yang mana alat tersebut berfungsi untuk memasukkan obat ke dalam saluran pernafasan secara langsung dengan cara diisap melalui mulut. Nah, di samping juga terdapat gambar saluran pernapasan pada orang yang normal dan pada orang yang terkena penyakit asma. Nah, terlihat sekali perbedaan di antara keduanya. Pada saluran pernapasan normal masih terlihat bagus, tetapi pada saluran pernapasan yang terkena asma terlihat ada pembengkakan yang menyebabkan seorang penyakit asma tersebut akan sulit untuk bernafas. Yang kedua adalah flu. Flu adalah gangguan pernapasan yang disebabkan oleh virus. Gejala utamanya adalah sakit kepala, demam, hidung tersumbat oleh lendir, badan terasa letih, dan nafsu makan berkurang. Biasanya, pengobatan pada flu dapat dilakukan dengan minum obat sesuai resep dari dokter dan meningkatkan daya tahan tubuh dan meningkatkan makanan bergizi. Yang ketiga adalah bronkitis. Bronkitis adalah infeksi atau peradangan saluran bronkus yang biasanya disebabkan oleh virus. Gejala bronkitis diantaranya adalah batuk berdahak, demam, dan sesak napas. Pengobatan bronkitis dapat dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter serta mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Nah, di samping juga terdapat gambar bronkus yang normal dan bronkus yang terkena penyakit bronkitis, yang mana pada gambar bronkus yang terkena penyakit bronkitis terlihat sekali ada penyumbatan dan kemudian juga terdapat lendir-lendir di sekitar bronkus tersebut. Jadi penderita bronkitis akan merasa sesak di saat bernapas. Selanjutnya adalah tonsilitis. Tonsilitis adalah peradangan pada amandel atau tonsil yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Gejala tonsilitis adalah membesarnya tonsil dan menimbulkan rasa sakit. Selain itu juga muncul selaput putih pada sekitar tonsilnya.
Pengobatan tonsilitis ini dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter serta mengkonsumsi makanan dan minuman yang bersih. Nah, di sini juga terdapat gambar mengenai tonsil yang normal dan tonsil yang terkena tonsilitis. Yang mana pada tonsil yang terkena penyakit tonsilitis ini terjadi peradangan atau pembengkakan. Nah, terlihat pada bagian amandelnya. Juga terdapat selaput putih di sekitar amandel tersebut. Jadi, terjadilah peradangan. Berikutnya adalah pneumonia. Pneumonia adalah peradangan pada bronkiolus dan alveolus karena infeksi bakteri. Bakterinya adalah Streptococcus pneumoniae atau bisa juga terjadi karena virus ataupun jamur. Gejala pada pneumonia adalah batuk dengan dahak yang berdarah, sesak napas, nyeri dada, dan demam tinggi. Pengobatan pada pneumonia bisa kita lakukan dengan minum obat sesuai dengan resep dokter. Nah, coba anak-anak ibu perhatikan pada gambar alveolusnya, yaitu terlihat sekali perbedaan pada alveolus yang normal dan alveolus yang terkena penyakit pneumonia. Pada alveolus normal itu terlihat bagus sekali dan hanya terisi dengan udara. Kemudian kita lihat pada alveolus yang terkena pneumonia itu terlihat ada cairan di dalam alveolus tersebut. Nah, sekarang coba anak-anak ibu perhatikan lagi gambar di samping. Nah, gambar tersebut merupakan beberapa tarian khas dari Indonesia. Hampir semua tarian di Nusantara itu menggunakan properti. Apa sih properti itu? Properti tari merupakan segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari. Nah, jika anak-anak ibu lihat di sebuah pertunjukan tari, jika tari tersebut menggunakan kelengkapan atau menggunakan sebuah peralatan, nah itulah merupakan properti tari. Nah, properti tari itu merupakan salah satu unsur pelengkap dalam sebuah tarian. Jadi, properti tari itu sangat penting di dalam sebuah tarian. Apa sih sebenarnya fungsi dari properti tari tersebut? Fungsi dari properti tari diantaranya adalah yang pertama, penari dapat menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tarian agar mudah dipahami oleh penontonnya. Yang kedua, sebagai pelengkap busana tari. Yang ketiga, akan menghidupkan karakter tokoh yang dibawakan oleh tari tersebut. Dan yang keempat, akan menambah keindahan dalam tarian tersebut. Selanjutnya adalah jenis properti tari. Jadi jenis properti tari itu ada dua, ada jenis senjata dan ada jenis lainnya. Pada jenis senjata, contohnya adalah pedang, keris, tombak, rencong, busur, anak panah, dan lain sebagainya. Kemudian jenis lainnya itu adalah seperti topeng, piring, selendang, payung, lilin, tongkat, dan lain sebagainya. Nah, pada properti tari jenis senjata itu biasanya tidak digunakan senjata sungguhan, tetapi hanya rekayasa sebagai pelengkap dalam peralatan sebuah tarian. Nah, sekarang coba anak-anak ibu perhatikan gambar di samping. Di samping ada 3 bentuk tarian. Coba anak-anak ibu perhatikan pada gambar yang pertama itu merupakan tari topeng. Yang tentunya pada tari topeng, properti yang digunakan adalah topeng. Dan pada tari topeng tersebut juga digunakan selendang. Nah, bisa anak-anak ibu lihat sendiri pada gambar yang pertama. Kemudian kita lihat lagi pada gambar yang kedua itu ada tari gambyong. Pada tari gambyong tersebut, properti tari yang digunakan adalah selendang. Kemudian tarian terakhir adalah tari piring. Bisa anak-anak ibu lihat di samping, properti yang digunakan tentunya adalah piring. Baiklah, mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak ibu bisa paham dan mengerti apa yang telah ibu sampaikan. Terima kasih kepada anak-anak ibu semuanya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.